Jumpa lagi para subscribers yang budiman. Hari ini saya akan berbicara masalah hal yang sangat simpel yang ditanyakan oleh beberapa subscribers kepada saya, yaitu tentang adanya tindak pidana, apakah perlu adanya diawali dengan adanya hubungan hukum ataupun backtracking. Di dalam literatur hukum pidana kita tahu bahwa ada dua macam bisa terjadinya tindak pidana. Pertama, antara pelaku sama korban bisa awalnya dimulai dengan adanya hubungan hukum ataupun backtracking. Itu yang pertama. Tindak pidana yang seperti apa yang terjadi kalau ada seperti itu? Yang pertama pasti itu adalah tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penipuan atau yang diatur dalam pasal 378 yang disebut dengan bedroh. Yang kedua yang bisa terjadi yang dimulai dari hubungan hukum itu ataupun backtracking, personal backtracking yang dimulai dari adanya hubungan hukum. Yang kedua adalah tentang penggelapan ataupun fardut, pasal 372 ya, untuk penggelapan umum ataupun biasa, dan juga untuk penggelapan dalam jabatan ataupun yang disebut dengan penggelapan dalam pemberatan atau kualifikasi fardut. Nah, dua hal tersebut pasti bisa dimulai dengan adanya hubungan hukum ya, personal backtracking, lengkapnya seperti itu. Nah, yang bagian kedua adalah tindak pidana yang tidak butuh adanya personal backtracking ini atau need personal backtracking, tidak perlu. Antara lain adalah pemalsuan ataupun falsehood ya. Yang kedua bisa juga terjadi dengan pencurian ataupun dirtal. Nah, jadi bisa saja itu terjadi tanpa ada hubungan hukum pada awalnya. Apalagi tindak pidana terhadap kehormatan, tindak pidana terhadap jiwa, pembunuhan dan sebagainya, itu tidak membutuhkan adanya hubungan hukum. Nah, itulah kurang lebih yang mau saya sampaikan. Kalau kita berbicara tindak pidana itu ada dua ya, bisa berawal dari adanya hubungan hukum, dan yang kedua yang tidak dengan adanya hubungan hukum. Jadi aparat penyidik tidak usah ragu-ragu kalau menemukan tindak pidana seperti itu, tidak perlu lagi kita mempermasalahkan apakah ada hubungan hukum atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat dan membuat wawasan kita dan juga menambah wawasan kita semua. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.